Di dalam hutan yang luas dan sunyi, lahirlah sebuah kisah yang tak pernah diduga. Bukan tentang serigala, bukan tentang beruang, tapi tentang cinta. Salju turun deras malam itu. Seekor bayi beruang kecil menangis lirih di tepi sungai yang hampir membeku. Sendiri, tanpa induk, tanpa perlindungan. Seekor serigala betina tua bernama Lira menemukannya. Kawanan di belakangnya menggeram. "Bunuh saja, dia bukan bagian dari kita," kata seekor jantan. Tapi Lira menatap mata bulat yang penuh ketakutan itu. "Tidak," katanya pelan tapi tegas. "Dia milik kita sekarang." Dan malam itu, bayi beruang itu tidur di antara tubuh-tubuh hangat para serigala. Masih menangis kecil, tapi untuk pertama kalinya, ia tidak sendirian. Hari berganti musim. Bayi itu tumbuh, tubuhnya besar, bulunya coklat. Namun ia selalu merasa asing. Ketika kawanan berlari kencang, ia tertinggal. Ketika mereka melolong bersama bulan, suaranya pecah dan berbeda. Sering ia diejek. "Kau bukan serigala. Kau hanya binatang canggung yang tersesat." Di hatinya ia hancur. Tapi ia tetap tinggal karena di sanalah satu-satunya rumah yang ia kenal. Musim dingin yang kejam datang. Kawanan kelaparan. Lalu, serigala asing menyerang. Pertarungan sengit pecah. Lira terluka. Anak-anak serigala terpojok. Dan di saat itulah beruang muda itu yang merasa bukan siapa-siapa menerjang. Tubuhnya besar, cakarnya kuat, gaungannya menggelegar. Musuh ketakutan, mereka lari meninggalkan kawanan. Ketika hening, kawanan menatapnya dengan mata berbeda. "Dia melindungi kita," bisik salah satu. Untuk pertama kalinya, ia merasa dirinya berarti. Sejak malam itu, ia tidak lagi dipanggil si asing. Kawanan memberi nama. Kino, artinya pelindung. Ia belajar berburu dengan cara serigala, meski tubuhnya lamban. Ia belajar melolong di bawah bulan. Suaranya berat, tapi kini mengisi harmoni. Lira berkata kepadanya, "Kau lahir sebagai beruang, Kino. Tapi hatimu serigala. Itu sudah cukup." Waktu berjalan, Kino tumbuh dewasa. Hingga suatu hari, Lira sang pemimpin jatuh sakit. Kino duduk di sisinya. "Jangan pernah ragu siapa dirimu," bisik Lira. "Jaga mereka seperti aku menjagamu dulu." Air mata menetes di wajah Kino. Malam itu ia meraung panjang, suara campuran beruang dan serigala. Dan sejak saat itu, ia menjadi pelindung sejati kawanan. Suatu hari, seekor beruang liar muncul. "Kenapa kau bersama serigala?" tanyanya. "Mereka keluargaku," jawab Kino. Beruang itu menertawakannya. "Beruang tidak hidup dengan serigala. Kamu memalukan." Kino menatapnya tegak. "Mungkin aku berbeda, tapi keluarga adalah siapa yang menerima kita, dan aku tidak akan meninggalkan mereka." Ancaman lain datang. Manusia. Perangkap besi melukai anak serigala kecil bernama Nira. Kino berlari, menghancurkan besi dengan cakarnya. Nira menangis, tapi hidup. Kawanan menempel pada Kino dengan rasa syukur. Sejak hari itu, mereka tahu Kino bukan sekadar bagian dari mereka. Ia adalah penjaga. Musim panas kering membawa bencana. Hutan terbakar. Anak-anak serigala terjebak di antara api. Kino menerjang masuk. Api membakar bulunya. Panas melukai kulitnya. Namun ia mengangkat batang pohon yang menimpa mereka, membawa mereka keluar. Kawanan menatapnya dengan takjub. Luka-luka Kino parah. Tapi ia berdiri kokoh. Para pemburu datang,
membawa anjing-anjing besar. Kino berdiri menghadang sendirian. Mata para pemburu terbelalak melihat beruang besar itu. Ia mengaum langkahnya menghantam tanah. Anjing-anjing ketakutan. Kawanan berhasil melarikan diri. Kino tahu ia mungkin tak kembali, tapi ia damai karena ia sudah melakukan yang seharusnya, melindungi keluarganya. Namun ancaman terbesar datang. Serigala hitam dari utara. Jumlah mereka banyak. Pertarungan pecah di padang salju. Kino bertarung di garis depan, tubuhnya dipenuhi luka. Pemimpin serigala hitam mengejek Kino. Kau pikir beruang bisa jadi serigala? Kino menggeram. Aku tak perlu jadi serigala. Aku Kino, dan mereka keluargaku. Dengan sisa tenaga, ia mengalahkan pemimpin musuh. Serigala hitam mundur, kawanan selamat. Namun Kino roboh. Nafasnya berat. Kawanan mengelilinginya. Nira menangis di sampingnya. Kau tidak boleh pergi, Kino. Kau keluarga kami. Kino tersenyum lemah. Keluarga bukan darah, tapi hati. Ia menutup mata, raungan kerakhirnya keluar. Berat, dalam, bercampur dengan lolongan serigala. Malam itu Kino pergi. Bertahun-tahun berlalu, kawanan tetap hidup, dipimpin Nira. Namun setiap bulan purnama, mereka melolong di tebing tempat Kino dimakamkan. Dan di antara suara mereka, selalu terdengar gema berbeda. Suara berat seekor beruang, mereka percaya itu adalah Kino. Beruang yang lahir berbeda, tapi hidup dan mati sebagai serigala. Kisah Kino mengajarkan kita bahwa keluarga bukan tentang rupa, bukan tentang darah. Keluarga adalah tentang siapa yang menerima kita, siapa yang tinggal, siapa yang mencintai tanpa syarat. Dan cinta itu akan abadi selamanya.